Sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung epitelium adalah permukaan dalam usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Jaringan epitelium dapat berasal dari perkembangan lapisan ektoderma, mesoderma, atau endoderma. Namun, nama epitelium sangat erat hubungannya dengan letaknya di dalam tubuh. Epitelium yang melapisi dinding dalam kapiler darah, pembuluh limfa, dan jantung disebut endotelium. Endotelium berasal dari perkembangan lawesan mesoderma, sedangkan epitelium yang melapisi rongga tubuh, misalnya perikardium, pleura, dan peritoneum disebut mesotelium. B. Jaringan ikat. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Matriks disekresikan oleh jaringan-jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar, jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Ada berbagai jenis sel yang tertanam dalam matriks dan memiliki berbagai fungsi, antara lain fibroblast atau mensekresikan protein, makrofag atau berbentuk tidak teratur dan khusus terdapat dalam pembuluh darah, sel tiang atau menghasilkan substansi heparin dan histamine, sel lemak atau khusus untuk menyimpan sel lemak, sel darah putih atau melawan patogen dan dapat bergerak bebas. C. Jaringan tulang. Yang pertama, tulang rawan atau kartilago. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hyalin atau memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat. Tulang rawan elastin atau serat kolagen tidak tersebar dan berbentuk serat elastik atau bergelombang. Tulang rawan fibrosa atau serat kolagen kasar dan tidak teratur, laku-lakunya bulat atau bulat telur dan berisi sel-sel kondrosit. Yang kedua, tulang sejati atau osteo. Sel tulang disebut osteosit. Osteosit terletak di dalam lacunan. Osteosit dibentuk oleh osteoblast. Antara osteosit dan satu dengan yang lain dihubungkan oleh kanalicum. Matriks penyusun tulang adalah kolagen dan kalsium fosfat yang memperkeras matriks sehingga tulang lebih keras. D. Jaringan otot. Yang pertama, otot polos. Sel berbentuk gelendong memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah. Kontraksi otot polos di bawah pengaruh kesadaran sehingga disebut otot involunter. Contoh saluran pencernaan, kantong kemih, organ reproduksi, dan saluran pernapasan. Yang kedua, otot lurik. Sel berbentuk silindris yang panjang dan tidak bercabang, memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepi sel. Kontraksi otot lurik di bawah kesadaran sehingga disebut otot volunter. Contohnya otot melekat pada rangga. Yang ketiga, otot jantung. Neuron sensorik atau aferen berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan atau reseptor kepada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Neuron intermediate berperan sebagai penghubung impuls saraf dari satu neuron dan neuron lain atau dari neuron motorik dan neuron sensorik. Neuron motorik atau eferen berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh. Pada umumnya neuron motor menerima impuls dari neuron intermediate. Ada kalanya impuls ditransmisikan dari neuron sensorik ke neuron motor. Yang kedua, pembelahan sel pada prokariotik.
Pada sel prokariotik, materi genetik tersebar di dalam suatu badan serupa inti yang dikelilingi oleh membran. Mikroorganisme yang prokariotik misalnya bakteri dan alga hijau, biru. Proses pembelahan sel pada sel prokariotik berbeda dengan pembelahan sel pada eukariotik. Pada prokariotik, pembelahan sel berlangsung secara sederhana yang meliputi proses pertumbuhan sel, duplikasi materi genetik, pembagian kromosom, dan pembelahan sitoplasma yang didahului dengan pembentukan dinding sel baru. Proses pembelahan yang demikian dinamakan amitosis. Amitosis adalah pembelahan sel secara langsung tanpa melibatkan kromosom. Contohnya pada sel bakteri. Ciri-ciri sel prokariotik adalah bahan genetik atau DNA tidak terstruktur dalam bentuk nukleus. DNA terdapat pada nukleoid yang tidak terselubungi oleh membran. Secara umum, sel prokariotik memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan sel eukariotik. Setiap prokariotik merupakan sel tunggal tetapi kecil dibandingkan dengan sel eukariotik. Yang kedua, pembelahan sel pada eukariotik. Pada sel-sel eukariotik, hal pembagian materi genetik secara persis sama adalah lebih kompleks. Sebuah sel eukariotik mengandung kira-kira 1000 kali lebih banyak DNA dibandingkan sebuah sel prokariotik. Di samping itu, DNA ini berbentuk linear membentuk sejumlah kromosom yang jelas berbeda. Bab 2, saya akan menjelaskan materi tentang biomekanik, biologik, dan fluida. Konsep biomekanik. Biomekanik merupakan dasar mempelajari gerak benda, dan hal ini yang kita pelajari adalah pergerakan manusia. Semuanya berdasarkan hukum-hukum Newton. Aspek yang terkait dengan pergerakan adalah konsep kecepatan dan percepatan gravitasi, pusat massa, konsep statis dan dinamis. Baik, yang pertama, pengukuran dan satuan. Pengukuran adalah proses pembandingan besaran yang tidak diketahui dengan besaran standar yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan alat ukur. Fisika. Pengukuran terhadap sifat-sifat fisik dilakukan dengan membandingkan besaran yang akan diukur dengan suatu besaran standar dinyatakan dengan bilangan dan satuan. Ada dua komponen penting dalam penyajian hasil pengukuran, yaitu harga dan satuan. Untuk menentukan harga dan satuan diperlukan standar ukuran dan sistem satuan. Dalam setiap melakukan pengukuran tentunya dapat terjadi kesalahan. Berikut ini faktor kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pengukuran data medis. Yang pertama, false positif. Penderita dinyatakan menderita suatu penyakit padahal sama sekali tidak. Yang kedua, false negatif. Penderita dinyatakan tidak menderita suatu penyakit padahal menderita penyakit tersebut. Hukum dasar biomekanik. A. Hukum Newton 1. Yang pertama, benda mempunyai sifat mempertahankan keadaannya. Setiap benda yang dalam keadaan diam mempunyai kecenderungan untuk tetap diam. Sedangkan bila benda sedang bergerak, maka benda itu cenderung untuk terus bergerak. Yang kedua, sifat ini diartikan sebagai kelembapan atau inersia. Hukum Newton pertama dikenal sebagai hukum kelembapan. Oleh Newton, gejala ini dinyatakan sebagai berikut. Setiap benda akan tetap berada pada keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali jika benda itu dipaksa untuk mengubah keadaan tersebut oleh gaya-gaya yang dikerjakan pada benda itu. B. Hukum Newton 2. Yang pertama, bila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda tersebut akan mengalami suatu percepatan
yang arahnya sama dengan arah gaya. C. Hukum Newton 3. Yang pertama, apabila sebuah benda mengerjakan gaya pada benda lain atau disebut aksi, maka benda yang kedua ini akan mengerjakan gaya pada benda pertama sama besar dan berlawanan arah dengan gaya pada pertama atau disebut reaksi. Aplikasi di dunia kesehatan. Bagaimana biomekanik dalam tubuh kita? Maka sebenarnya seorang tenaga kesehatan harus memahami menerapkan biomekanik ini untuk melindungi dirinya saat bekerja atau posisi yang ergonomis, serta dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Penerapan biomekanik dalam dunia medis dapat kita lihat pada pemenuhan kebutuhan mobilisasi pasien, ergonomis posisi yang seimbang, analisis gaya, transi pada tulang, sistem pengumpilan, dan lain-lain. Yang kedua, bioelektrik. Kelistrikan dalam tubuh. Dalam tubuh kita dapat memerlukan tenaga listrik untuk menggerakkan organnya. Tegangan listrik terjadi jika ada beda potensial, perbedaan jumlah elektron dari satu sisi ke sisi yang lain mengakibatkan pergerakan elektron untuk mencapai kestabilan. Proses pergerakan elektron yang justru mengakibatkan terjadinya perbedaan jumlah mengakibatkan medan listrik selalu aktif. Dalam tubuh Anda juga demikian, akan selalu muncul arus listrik untuk menjaga supaya tegangan dan arus listrik selalu dalam kondisi homeostasis, maka Anda harus mengkonsumsi elektrolit secara seimbang. Bioelektrik pada otot jantung. Dalam praktik di rumah sakit, proses pompa jantung melalui perpindahan elektron pada sel jantung dapat kita ukur atau identifikasi dengan menggunakan elektrokardiografik. Alat elektrokardiografik merupakan besarnya voltase yang dihasilkan oleh pacemaker pada atrium kanan untuk dikirimkan ke seluruh otot jantung, sehingga otot jantung dapat bekerja secara simultan untuk memenuhi kebutuhan perfusi darah di seluruh tubuh. Bioelektrik pada saraf. Sistem organ berikutnya yang berfungsi berdasarkan sinyal transduksi elektron adalah saraf. Pada bagian ini akan kita pelajari konsep dasar saraf, peran konduksi elektron dalam melaksanakan fungsinya pada sistem saraf. Pada dasarnya kita mengenal ada beberapa jenis sistem saraf sebagai berikut. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, medula spinalis, dan saraf perifer. Saraf perifer ini adalah serat saraf yang mengirim informasi sensoris ke otak atau medula. Yang kedua, saraf perifer. Yang ketiga, aferen. Yang keempat, eferen. Yang kelima, sistem saraf otonom. B. Fluida dan cairan tubuh. Fluida dan cairan tubuh. Fluida adalah zat alir atau balik cair maupun gas yang di bidang kesehatan dipelajari sistem peredaran darah dan injeksi cairan ke dalam tubuh. Fluida didefinisikan sebagai zat yang dapat mengalir, yaitu zat cair dan zat gas. Bila kita berada di dalam air, kita akan mendapat tekanan, dinamakan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh fluida setinggi ke dalam tempat kita berada di ukuran dari permukaan. Manusia hidup di lingkungan bertekanan 1 atom. Lebih praktis, suatu tekanan dinyatakan dalam
selisih antara tekanan tersebut dengan tekanan atmosfer. Selisih tekanan atau tekanan relatif dikenal sebagai Gauge-Persuer. Beberapa proses biologis tak lepas dari pembahasan yang menyangkut sifat molekul-molekul. Sebagai contoh adalah ketika kita meneteskan pewarna pada suatu larutan dalam suatu wadah, secara perlahan seluruh bagian larutan akan berubah warna. Proses ini disebut difusi. Penerapan fluida dalam kesehatan. Ilmu fluida dalam medis sangat penting untuk memahami mekanisme terjadinya peningkatan tekanan darah pada penderita hipertensi, baik tekanan darah sistol maupun diastol. Juga kita dapat memberikan penjelasan tekanan darah pada bagian yang detak jantung dengan daerah perifera mempunyai perbedaan yang signifikan. Mekanisme pernapasan. Sepasang paru-paru rata-rata dapat menyimpan sekitar 6 liter udara, tetapi hanya sebagian kecil dari kapasitas ini digunakan selama bernafas normal. Volume paru-paru seseorang bergantung kepada perbedaan ukuran fisik paru-paru, berhubungan juga dengan kondisi saat inspirasi dan ekspirasi. Nilai volume paru-paru bergantung pada usia dan tinggi dan berat orang. Mekanisme pernapasan pada manusia disebut pernapasan tidal. Pernapasan tidal artinya udara yang masuk dan keluar paru-paru melalui jalan yang sama. Kapasitas paru-paru total bergantung pada usia, berat, jenis kelamin, dan aktivitas fisik seseorang. Sebagai contoh, wanita mempunyai kapasitas paru-paru lebih rendah 20-25% dibandingkan laki-laki. Perokok berat mempunyai kapasitas paru-paru lebih rendah dibandingkan bukan perokok. Bab 3, biooptik, bioakustik, dan biotermik. Yang pertama, biooptik. Mata bagi kita, mata adalah organ yang sangat penting di mana kita dapat melihat dan menginterpretasikan benda-benda di sekitar kita. Namun demikian, dalam keseharian kita, selama melihat ada orang yang memakai kacamata dan ada pula yang tidak, dan ada pula yang dulunya tidak memakai kacamata tetapi sekarang memakai kacamata. Dengan bantuan kacamata pun ada kalanya masih tidak dapat melihat suatu benda tersebut dengan jelas. Anatomi fisiologi mata. Organ mata meskipun merupakan organ yang relatif kecil namun sangat penting karena akan memberikan informasi kepada kita dari semua keadaan dan situasi di sekitar kita. Untuk mengetahui bagaimana kita dapat melihat di sekitar kita, pada materi ini kita akan mempelajari penyusunan organ penglihatan mata kita. Mata merupakan organ penglihatan yang menerima rangsangan berupa cahaya dan akan disalurkan ke otak dan oleh saraf sensori menjadikan informasi visual. Organ mata atau sering disebut bola mata terletak di dalam rongga mata dan berlaksana lapisan lemak pada bagian depan tulang tengkorak. Bola mata dapat bergerak diarahkan ke suatu arah dengan bantuan 3 otot pergerakan mata yang dikendalikan oleh saraf-saraf motorik. Otot pergerakan tersebut adalah yang pertama, musculus rectus oculi medial atau otot di sekitar mata, berfungsi menggerakkan bola mata. Yang kedua, musculus obliquus oculi inferior, berfungsi menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam. Yang ketiga, musculus obliquus oculi superior, berfungsi memutar mata ke atas ke bawah. Anatomi mata. Bola mata merupakan keseluruhan dari jaringan yang menyusun bola mata.
Bola mata tersusun dari tiga lapisan jaringan, yaitu sklera, koroid, dan retina. Lensa mata diikat oleh otot-otot siliar sehingga lensa mata dapat menjadi pipih dan cembung. Proses tersebut disebut akomodasi. Yang pertama, sklera. Bagian mata pertama adalah sklera, yang merupakan bagian luar dari bola mata, tersusun dari sat tanduk dan merupakan lapisan yang kuat berwarna putih. Sklera berfungsi dalam melindungi struktur mata yang sangat halus dan membantu mempertahankan bentuk bola mata. Sklera akan membentuk kornea. Kornea adalah lapisan bening dan transparan yang berfungsi menerima cahaya yang masuk ke mata. Kornea dilindungi oleh selaput tipis yang disebut konjungtiva. Kornea selalu dibasah oleh air mata. Yang kedua, selaput hitam. Selaput hitam atau koroid merupakan lapisan tengah dari bola mata yang banyak mengandung pembuluh darah. Fungsi dari selaput ini adalah memberi nutrisi dan oksigen ke mata serta menyerap cahaya dan mengurangi cahaya yang memantul di sekitar mata bagian dalam. Pada koroid terdapat iris yang membentuk warna mata, pupil, lensa mata, titik dekat mata, dan titik jauh mata. Yang ketiga, retina. Retina adalah lapisan paling dalam pada mata yang peka terhadap cahaya. Retina ini memiliki sel-sel saraf. Pada retina terdapat bintik kuning dan bintik buta. Bintik kuning adalah bagian retina yang paling peka terhadap cahaya karena merupakan tempat perkumpulan sel-sel saraf yang berbentuk kerucut dan batang. Kita bisa melihat apabila bayangan jatuh pada titik ini. Pada bintik kuning terdapat sel kerucut dan sel batang. B. Mekanisme proses melihat. Apabila kita melihat benda, maka kita memperhatikan jarak, konsisten, berat, dan persis suatu objek yang. B. Mekanisme proses melihat. Pada dasarnya, mata bisa melihat benda karena adanya cahaya dipantulkan oleh benda tersebut ke mata. Jika tidak ada cahaya yang dipantulkan benda, maka mata tidak bisa melihat benda tersebut. Yang pertama, gangguan pada mata. A. Rabun dekat. Rabun dekat disebut hipermetropi, terjadi jika mata tidak mampu untuk melihat benda dari jarak dekat. B. Rabun jauh. Rabun jauh adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berjarak jauh. C. Katarak. Katarak atau bular mata merupakan gangguan penglihatan. D. Astigmatisme. Astigmatisme atau mata silindris adalah gangguan mata yang disebabkan oleh ukuran lensa mata atau kornea tidak rata. Yang kedua, bioakustik. Yang pertama, gelombang bunyi. Gelombang bunyi yang pertama, gelombang adalah suatu fenomena perambatan gangguan atau energi. Yang kedua, gelombang adalah gangguan sifat fisik suatu medium yang merambat. Yang ketiga, tempat dan waktu di mana medium tidak bergerak. Yang keempat, pada penjelarannya memerlukan suatu materi yang disebut medium. Yang kelima, pembahasan mengenai bioakustik erat kaitannya dengan bunyi. Bunyi merupakan salah satu fenomena dari gelombang mekanik. Yang keenam, sebuah gelombang dengan frekuensi tertentu apabila didekatkan terhadap sebuah objek memiliki frekuensi alami yang sama dengan gelombang tersebut, maka objek tersebut akan ikut bergetar. Yang kedua, pendengaran pada manusia. A. Pendengaran. Alat untuk mengukur daya pendengaran disebut audiometer. Hasil pengukuran daya pendengaran disebut audiogram. Audiometer menghasilkan suara dengan frekuensi dan intensitas
tertentu yang akan diberikan kepada masing-masing telinga pasien untuk menentukan batas pendengarannya. B. Suara. Suara manusia normal ketika berbicara merupakan hasil modulasi udara, mulai dari paru-paru. Udara didorong mengertakkan pita suara. Udara akhirnya keluar melalui mulut dan sedikit melalui hidung. Yang ketiga, biotermik. Konsep dasar biotermik. Pada dasarnya, keseimbangan suhu tubuh sangat bermanfaat untuk memfasilitasi aktivitas enzim dalam tubuh. Kerja enzim dalam tubuh berada pada rentangan suhu tubuh 36,1 derajat Celcius sampai 37,8 derajat Celcius. Mekanisme pemindahan panas, radiasi. Pemindahan panas melalui radiasi setiap hari dapat kita ketahui dan kita alami sendiri. Ketika di pagi hari atau di siang hari kita berada di terik matahari, maka tubuh kita terasa hangat ataupun panas. B. Konduksi. Pengantar panas berikut adalah melalui proses konduksi. Proses pemindahan panas melalui konduksi terjadi jika panas dihantarkan melalui media padat. C. Konveksi. Pengantar panas selanjutnya adalah melalui proses konveksi. Pengantaran dengan cara konveksi terjadi jika sumber akan merambat melalui partikel, gas atau udara sehingga suhu dalam udara menjadi lebih tinggi. Bab 4. Karbohidrat, protein, dan lipid. Pertama, karbohidrat. Proses pencernaan karbohidrat. Pencernaan diawali rongga mulut, di mana karbohidrat secara mekanik dihancurkan dengan mengunyah dan dicampuri dengan amilase saliva yang mempunyai pH 6,9 sehingga karbohidrat berubah menjadi dekstrin dan maltosa. Yang kedua, metabolisme karbohidrat. Dihepar fruktosa dan laktosa diubah menjadi glukosa dan simpan dalam bentuk glikogen. Namun demikian glikogen juga disusun dan disimpan dalam jaringan otot rangka. Kita juga dapat membuktikan dengan merasakan jaringan hati dan daging yang segar akan berasal lebih manis. Yang kedua, protein. Proses pencernaan protein. Proses pencernaan protein dimulai di dalam lambung atau gaster, di mana terdapat sel sieve di dinding lambung yang menghasilkan enzim pepsinogen. Enzim ini menghasilkan pepsin atau suatu enzim proteolitik yang dapat mencerna protein makanan. Yang ketiga, metabolisme protein. Proses di dalam tubuh dapat berubah menjadi molekul yang lebih sederhana melalui proses deaminase dan transminasi. Transminasi adalah proses perubahan asam amino menjadi jenis asam amino yang lain. Yang ketiga, lipid. Proses pencernaan lipid. Lipid sangat sulit untuk larut dalam air sehingga dalam pencernaan tubuh kita lemak tidak dilarutkan dalam air, namun akan dipecah menjadi partikel yang kecil untuk diserap oleh jonjot usus. Lipid di rongga mulut dihancurkan secara mekanik, diubah oleh HCl lambung dan garam empedu menjadi molekul lemak, diserap jonjot usus halus dan diubah menjadi gliserol dan asam lemak. Metabolisme lipid. Proses metabolisme lipid dalam tubuh kita berfungsi untuk menghasilkan energi tubuh untuk bergerak dan memenuhi kebutuhan energi di dalam sel. Metabolisme lemak merupakan proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah masuk menjadi sari-sari makanan dalam tubuh. Lipid dijadikan sebagai sumber energi dalam bentuk gliserol dan asam lemak yang diubah menjadi pirufat. Proses oksidasi asam lemak dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil CoA.
Yang berikut penghitungan energi hasil metabolisme lipid. Dari uraian di atas kita bisa menghitung energi yang dihasilkan oleh oksidasi beta suatu asam lemak. Misalnya tersedia sebuah asam lemak dengan 10 atom Celcius, maka kita memerlukan energi 2 ATP untuk aktivasi, dan energi yang dihasilkan oleh oksidasi beta adalah 10 dibagi 2 dikurangi 1, yaitu 4 kali oksidasi beta. Sebagian dari asetil CoA akan berubah menjadi asetosetar. Selanjutnya asetosetar berubah menjadi hidroksi. Proses perubahan asetil CoA menjadi benda-benda keton dinamakan ketogenesis. Baik, demikian penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.